Oke, udah kita rekam. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya walaula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Taib kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Ana bihairin. Alhamdulillah. Kuntun nabi khair. Ini akhwat semua ya. Kuntun nabi khair. Alhamdulillah. Akal tunna jami'an. Amtasum. Amtasumna. Nah, taib akal jami'an. Walakin ana lam akul, lakin labasa ana fil ada akul faqat marratain fi nahar wa kadzalika fil lail. Oke. Naam darsunal ana, madza darsunal ana? Kaifa al-ijabah? Jawabannya gimana? Darsunal ana al-qawaid aja, al-qawaid ya. Oke. Ajibu bil jamaah, madza darsunal ana? Darsunal ana al-qawaid. Darsunal ana al-qawaid. Naam, darsunal ana al-qawaid wa sofa nata'alam bil kitab annahu al-wadid. Wa nastamir fi babi al-jumlah al-ismiyah. Lakin qabla dzalik sofa as'al ad-dars al-madi anil jumlah fi'liyah. Hati misalan minal jumlah al-fi'liyah. Wahid faqat minal Anisa. Tafadholi. Akal turja. Hah? Kaifa? Akal turuja. Ruja. Nah, ini orang Sunda ya. Biasanya ngomong F jadi P, Z jadi Ja. Akal tuh ruza bilza ya, bilza. Jadi sabil ja. Ana sama itu bilja. Emang pakai ja atau pakai ja tadi? Ja. Ja, tapi kok sebenarnya ruja saya, ruja. Oke. Nah, akal turuza naam asanti. Oke, al jumlah al fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Nahtu ila al jumlah al ismiyah ana akun al amsilah. Saya baca al amsilah. Al awal ad-daru wasi'atun. Al jawmu mu'tadilun, al gubaru tha'irun, asyari'u musdaimun, at-tariqu dayyikatun, al fa'ratu ini udah nih kayak. Udah kemarin. Udah. Olas korok tuh ada, korok tuh. Ini saya baca kemarin. Olas. Ini udah saya baca kalau nggak salah. Al-an an-nasbul fi'lul mudhari'. Ini. Ini ya. Oke, ini udah lumayan. Nasbul fi'lul mudhari'. Nahtu ila al-bab an nasbul fi'lil mudhari'. Al-amtsilah. Al-awwal uridu an ahsina as-sibahata. Arju an ya'tadilal jaw. Yasurruni an tazurana. Lan akdziba. Lan yafuza al-kaslana. Lan adribal qitta. Idan tukima indana tajibu bidzalika man qala sa'azuru madayanatkum. Idan tarbaha tijaratuka tajibu bidzalika man qala sa'akunu aminan. Idan yafsudal hawa'u yajibu dzalika man qala sa'uglikun nawafidha. Al-asrah jitu kai ata'allama qaratu kai atanazzaha ata'allamu kai akhdumal watona. Oke. Nasbul fi'lul mudhari'. Sebelumnya ada yang belum paham ini maksudnya apa? Oh, Nyimas paham nggak? Artinya gimana nih? Maksudnya? Belum, Ustaz. Belum. Oh, Lailatul Fitriyah paham nggak?
Maksudnya apa ini? Belum. Oke. Oh, Anissa udah paham nggak maksudnya ini apa? Nasbul fi'il mudhari. Nasabnya fi'il mudhari. Apa? Jadi nasabnya fi'il mudhari kan asalnya rupa gitu. Jadi ini mana nasab? Oke, benar. Asante. Nasbul fi'il mudhari. Darsuna nasbul fi'il mudhari. Jadi ana ubayan bil lughah Indonesia lau samahta. Oke. Jadi al fi'il al mudhari asluhu marfu'un. Saya mla. Sahih. Fi'il mudhari nggak akan menjadi nasab, nggak akan jadi majzum, nggak akan jadi maksur tanpa ada sebab. Maksur nggak bisa. Cuma dua itu tanpa ada sebab. Jadi aslinya marfu'. Qara'a ana aqra'u, ana aktubu, ana aftau, ana agliku, ana astahimu, ana agsilu, ana azhabu, ana arji'u. Marfu semua, soyam la. So, Marfu. Sebelumnya tahu marfu kan apa maksudnya marfu itu? rupa. Marfu itu harokannya domah, ya. Marfu itu harokannya domah. Domah yang gini, yang domah itu marfu kalau dalam fi'il. Kalau dalam fi'il mu'rab itu marfu namanya, marfu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana fi'il mudhari itu bisa menjadi mansub. Mansub itu apa sih mansub? Oh, Nyimas apa itu mansub? Belum tahu, Ustaz. Ya, mansub itu harokat akhirnya menjadi fathah. Tahu kan fathah apa? Tahu. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana yang fi'il mudhari yang aslinya marfu harokatnya domah menjadi fi'il mudhari yang harokatnya mansub atau menjadi fathah. Kok bisa jadi gitu? Apakah ada tanda-tandanya? Ada. Oke, kita belajar. Yang pertama ini kita lihat contoh yang pertama. Uridu an uhsina as-sibahata. Nah, ini fi'il mudhari'nya mana? Coba. Lailatul fitriyah. Mawjud dah amla? Lailatul fitriyah. Lam tasil laina. Oke, enggak. Belum ada. Nyimas coba. Di mana di sini yang fi'il mudhari'? Al-fi'lu al-mudhari' di sini. Yang asibahanya, Ustaz? Hah? Yang asibaha. Asibah ini fi'il mudhari' atau ism? Ism. Ini ism, kenapa ism? Karena ada alif Lam. Alif lam. Kalau kita mau nyari fi'il mudhari' di sini, cari yang nggak ada alif lam yang pertama. Fi'il nggak bisa pakai alif lam. Yang kedua cari yang Karena itu. kayak gini, yang uridu juga. Ini uridu ini fi'il mudhari'. Uhsina fi'il mudhari'. Ya. Oke. Ya bener nggak, Mas? Naam, Ustaz. Oke, naam. Uridu, yang pertama saya bahas uridu. Uridu ini marfu. Akhirnya domah ya. Marfu. Nggak ada sebab. Ini udah mubtada, ini udah di awal berarti marfu. Nah, an uhsina. Uhsina di sini mansub. Saya melak. Uhsina di sini harokatnya fathah. Kenapa kok bisa fathah? Karena di sini diawali dengan huruf apa? An. Huruf an di sini ada. Di sini ada huruf an. Oke. Jadi ketika fi'ilul mudhari sabaqahu harfu an, didahului dengan huruf an bukan pakai ain, pakai hamzah, maka fi'ilul mudhari'nya akan menjadi mansub atau fathah. Oke, paham sampai sini, paham nggak? Nyimas? Yang fathahnya itu yang di mananya, Ustaz? Fathahnya di akhir. Uhsina, bener nggak nih? Uhsina. Bener kan? Sama yang di asibah itu ya? Asibahata kenapa kok fathah? Karena dia maf'ulun B. Maf'ulun B kan mansub. Maf'ulun B kan fathah juga kan? Bener nggak? Nah, bener. Gimana? Paham Nyimas? Jadi yang setelah fi'il mudhari itu katanya tuh harus fathah ya, Ustaz? Jadi ya kalau menjadi objek. Gini, kan kita kan di dalam bahasa Arab ada namanya kata kerja. Kalau dalam Indonesia aja lah, ada kata kerja, subjek sama objek. Bener nggak? Bener. Oke, saya jadi bahasa Indonesia aja biar lebih gampang jelasnya. Ketika kita bilang kata kerja itu membutuhkan subjek.
Kenapa? Karena kata kerja itu kan harus ada yang mengerjakan. Misalkan saya mandi. Yang mandi ini siapa? Harus ada pelakunya, Ustaz ya. Harus ada pelakunya. Apakah saya, apakah kamu, apakah dia? Nah, pelaku ini namanya subjek. Nah, kalau dalam bahasa Arab fa'il. Jangan mandilah, saya makan aja, saya makan. Kalau mandi kan nggak ada objeknya. Makan, saya makan nasi. Nah, di sini kita udah ada subjek, udah ada kata kerja, udah ada ana akulu arruza. Arruzanya di sini apa? Dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kalau dalam bahasa Indonesia objek. Nah, sama seperti sini. Sama seperti ana uridu an usina asibahata. Saya ingin memperbaiki atau memperindah atau memperbagus berenang. Jadi berenang di sini objek. Paham nggak? Oh, Nyimas. Insya Allah paham, Ustaz. Nah, kalau objek, kalau maf'ulun bih, kalau objek berarti harus fathah. Jadi kalau anti tadi Fathah. kalau anti tadi nanya apakah setelah fi'il harus fathah atau harus mansub? Tergantung. Kalau setelah fi'il fi'ilnya itu fa'il, setelah fi'ilnya ada subjek berarti dia marfu. Misalkan ini dzahaba akala Muhammadun arruza. Nah, ini kan Muhammadunya kan subjek. Muhammadunya pelakunya, ya kan? Benar nggak? Nah, kalau arruzanya berarti fathah. Kenapa fathah mansub? Karena dia objek. Oke, paham kan? Paham ya? Nah, oke, ya di sini kita membahas nasbul fi'lul mudhari. Ini kenapa ini fi'lul mudhari yang uhsina? Ini aslinya uhsinu. Uridu uhsinu asibata. Kenapa kok menjadi mansub? Kenapa kok fathah? Karena didahului dengan huruf an. Paham nggak sampai sini? Nadan. Paham ya? Oh, Anissa paham? Oh, Ustaz. Oh, Nyimas paham? Insya Allah paham, Ustaz. Jangan insya Allah ini. Paham nggak, Abi? Paham, Ustaz, dikit-dikit. Ya. Nanti kalau misalkan masih bingung, nanti tanya aja ke saya. Mau japri atau tanya di grup juga, nggak apa-apa, silakan. Yang kita belajar kan untuk paham. Jadi kalau kita belajar belum paham, nanti kan masih ada yang kurang. Nggak usah malu-malu ya, nggak apa-apa. Apakah saya dulu nggak seperti kayak gini? Saya dulu seperti itu juga, nggak paham. Cuma saya dulu belajar dari SMP, dari waktu di pondok. Jadi sekarang udah lumayan menguasai ya. Saya udah belajar bahasa Arab selama 10 tahun. 7 tahun di pondok sama abdian. 4 tahun di kuliah. Jadi 10 tahun. Jadi dulu saya juga nggak paham. Karena saya tanya ya jadi paham. Ya, gitu ya. Urutan belajar bahasa Arab itu dari apa, Ustaz? Urutannya gitu. Urutan belajar bahasa Arab. Kalau saya dulu dari Durus Lugoh. Jadi sebenarnya setiap instansi atau setiap pondok punya ini sendiri, punya metode sendiri. Kalau saya dulu dari Durus Lugoh Al Arabiyah. Pernah dengar Bu ya? Pernah. Durus Lugoh itu mempelajari apa? Mufrodat. Jadi pertama belajar bahasa Arab saya itu mufrodat, belajar mufrodat. Hadza hadhihi, hadza kitabun hadhihi, sabburatun. Terus ada alwan, laun atau mustadir, apa abyad, asmar, warna merah, ahmar, warna kuning, asfar, warna biru, apa azraq, warna hijau, ahdor. Itu saya dulu belajar dari kosakata. Terus belajar bidang, lingkaran, mustadirun, murabbaun, kota persegi itu musallasun. Nah, itu saya dulu belajar dari situ. Baru waktu saya kelas 2 baru belajar nahwu wadih ini. Nah, jadi itu tergantung antum sendiri sih kalau urutannya. Yang penting yang paling pertama harus belajar bahasa Arab ya mufradat, kosakata. Baru belajar nahwu. Oh, jadi yang awal tuh Durus Lugoh ya, Ustaz? Saya Durus Lugoh, nggak tahu kalau kalian. Ini beda-beda. Kalau saya dulu gitu. Oh, jadi nggak tentu gitu ya, Ustaz? Nggak tentu. Oke. Ya, paham kan? Oke, lanjut ke coba yang kedua. Arju an ya'tadila al-jauh. Oh, Lailatul Fitriyah ini ada nggak sih? Atau tiba-tiba? Maujudah, Ustaz. Oke, coba mana di sini yang fi'lul mudhari? Ana as'al ilaiki. Arju an ya'tadila.
Tadila fi'il mudhari Ustaz. Ah ya, ya tadila ya dila bukan ya dila. Ya tadila. Ya tadila ini fi'il mudhari, arju juga fi'il mudhari. Terus mana di sini yang digaris bawahi? Asyahid aina asyahid. Nah, di sini yang digaris bawahi ya tadila. Kenapa ya tadi kenapa kok bisa jadi mansub? Ini benar kan mansub? Ini fathah. Naam. Kenapa kok fathah? Karena ada huruf an. Sama seperti yang di awal. Kita lanjut selain huruf an, di sini ada lan akdziba. Saya baca aja biar cepat. Lan akdziba. Di sini mana fi'il mudhari? Coba Nyimas. Akziba. Akdziba, sahih. Nah, ini harusnya akdzibu. Ini harusnya saya berbohong. Akdzibu ini harusnya marfu. Kenapa kok bisa menjadi fathah? Kenapa kok bisa menjadi mansub? Karena didahului dengan huruf lan. Jadi yang pertama tadi ada huruf an, yang kedua ada huruf lan. Terus yang ketiga ada huruf idzan. Benar nggak? Ini. Nomor 7. As-sabi'ah. Idzan tuqima indana. Nah, idzan ini artinya apa? Sebelumnya saya jelasin artinya. Kalau lan itu artinya tidak mungkin. Lan akdziba, maka saya tidak akan pernah berbohong. Tidak akan pernah, never. Lan astaslima, saya tidak akan menyerah. Never give up, lan astaslima. Oke. Lan artinya tidak pernah. Kalau an ini tambahan. Sebelumnya an ini artinya apa? Enggak ada artinya, ini tambahan. Tambahan ketika ada dua fiil ya. Ini yang pertama kan uridu fiil, usina fiil, maka di situ harus ada an. Apakah kita bisa baca uridu, usina, asibata? Bisa nggak? Kurang bagus. Jadi kalau misalkan ada dua fiil kayak gini, dua fiil yang bergandengan harus ada penyambung. Penyambungnya apa? An. Nah, yasuruni ini fiil juga. Yasuruni fiil yasuruni an. Antazurona dua fiil. Jadi ketika ada dua fiil maka harus ada an buat penyambungnya. Tuh. Kalau lan artinya tidak mungkin. Beda sama la. Kalau la tidak. La akro alkitab. Saya tidak baca buku hari ini. Sekarang saya tidak baca buku. Lakin saufa akro alkitab. Walakin idza qultu lan falan akro alkitab. Maka kalau saya bilang la itu cuma sekarang hari ini. Misalkan saya tidak makan hari ini. Tapi kalau saya bilang lan, saya tidak akan pernah makan. Oke, paham ya? Ahlan Fahri. Udah baru masuk. Sekarang ke izan. Artinya apa izan? Jika. Artinya izan ini jika. Ini memang agak susah. Jadi kalau izan itu harus ada kata awalnya. Ini yang nomor 7-nya enggak bisa nomor mana yang gampang. Nah, ini aja nomor 8. Idzan tarbaha tijaratuka. Maka bukan jika sih maka penjualanmu itu untung. Kenapa kok bisa dikatakan penjualanmu untung? Jika dia menjadi aminan orang yang dipercaya. Jika dia menjadi orang yang dipercaya, maka penjualanmu pasti akan untung. Gitu. Nah, di sini mana yang fi'il mudhari? Tarbaha, artinya untung. Tarbaha ini beruntung, sukses atau untung. Nggak rugi itu tarbaha. Ini tarbaha kenapa kok bisa menjadi mansub? Karena didahului dengan idzan. Benar nggak? Nah, jadi yang pertama tadi ada an, yang kedua ada lan, yang ketiga ada idzan. Idzan tarbaha tijaratuka. Lah ini idzan ini harus ada kalimat pendahulunya. Kalimat pendahulunya gimana? Idza kunta aminan, jika kamu menjadi orang yang dipercaya, orang yang amin, seperti Rasulullah amin, julukannya Rasulullah itu amin, al-amin, artinya orang yang dipercaya, maka kamu akan sukses dalam perdagangan. Nah, ini. Ya. Oke. Terus yang ini kan 1 an, 2 lan, 3 idzan, 4 apa? Kai. Apa artinya kai? Jitu kai ata'allama agar atau untuk supaya agar hampir sama ya. Jadi kalau ini kan coba kita ke amsilah nomor 10. Amsilah ini contoh ya. Contoh nomor 10. Jitu kai ata'allama. Nah, jitu kai. Ini kai ata'allama ini fathah apa domah ini? Loh, kok keluar lagi Fahri. Oke, kita lanjut. Ata'allama ini fathah atau domah?
Coba saya tanya Nyimas. Alama atau alamu ini? Ata'alamu. Ini salah nih. Itu kayak Atanazuha. Kayak akhduma. Ini ata'alamu atau ini ata'alama ya? Bukan, ini fathah ya, bukan doma. Ini salah tulis kalau misalkan ata'alamu. Fathah Ustaz, fathah. Fathah ya. Ini aslinya fathah. Bukan doma. Ini fathah. Kenapa kok bisa fathah? Karena didahului ada huruf kai. Nah, kai ini ada watu nasab. Jadi jikalau ada fi'ilul mudhari didahului dengan yang pertama ada huruf an, yang kedua ada huruf lan, yang ketiga ada huruf idzan, yang keempat ada huruf kai, maka fi'ilul mudhari menjadi nasab. Ya. Huruf-huruf an, lan, idzan, kai ini namanya apa? Namanya adawatun nasbi. Adawatun nasbi. Adawatun nasbi. An, lan, idzan, kai. Ini gampang diapa? An, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai adawatun nasbi. Jadi adawatun nasbi itu maksudnya huruf-huruf yang menjadikan fi'il mudhari menjadi nasab atau fathah. Paham sampai sini? Laila, paham nggak? Paham Ustaz. Anissa, paham? Insyaallah Ustaz. Nyimas? Paham Ustaz. Ya. Ya, jadi saya baca kaidahnya, yunsabul fi'lul mudhari mata sabaqahu ahadun nawasibi al-arba'ah wa hiya an, lan, idzan, kai. Jadi fi'lul mudhari yang aslinya marfu, aqra'u, yaqra'u, taftahu aslinya marfu, mata sabaqahu, kapan jika didahului sabaqahu atau didahului? Mata sabaqahu ahadun nawasib, salah satu dari huruf nawasib. Huruf nawasib itu huruf-huruf adawatun nasab, yang ini an, lan, idzan, kai, maka dia menjadi nasab. Yunsabu fi'lul mudhari mata sabaqahu ahadun nawasib al-arba'ah. Cuma ada 4 an, lan, idzan. Jadi cukup satu aja. Misalkan ada an itu udah fathah, nggak perlu ada 2, satu aja. Yang kai itu artinya apa Ustaz? Apa? Atau cuma penghubung aja? Yang Yang kai mana? itu cuma penghubung. Artinya supaya, Oh, agar atau supaya. Jadi itu kayak atalama. Saya datang ke sini untuk belajar, supaya belajar atau untuk supaya atau agar. Chorus itu kayak atanazua, artinya saya keluar untuk bertamasa, untuk refreshing. Atanazu ini refreshing. Saya keluar untuk refreshing. Paham kan? paham Ustaz. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya ini dasar. Cuma kita harus paham dasar. Karena kalau kita paham dasar nanti lanjutannya pasti akan gampang. Maka saya tekankan nggak usah perlu kita cepet-cepet, nggak perlu. Penting kita paham. Yang sudah belajar, yang sudah pernah belajar sambil murojaah, yang belum pernah belajar ya dapat pemahaman baru ya. Saya kan nggak ada salahnya murojaah juga. Nah, Ustaz. Justru kalau kita nggak murojaah malah habis Lupa. kita lupa. Saya terakhir baca ini kapan? Sebelum saya murojaah sendiri. Jadi saya sebelum belajar kalian nih murojaah dulu. Tapi sebelum itu saya belum pernah belajar ini. Saya belajar ini waktu kelas 2 KMI, waktu 2 SMP. Nah, sekarang udah kuliah, baru baca lagi soalnya buat murojaah. Saya dapat manfaat juga. Ya, jadi nggak ada salahnya buat murojaah juga. Itu ya. Mau tamrin atau langsung ke bab selanjutnya? Tamrin artinya latihan. Bab selanjutnya. Oke. Latihan dulu ya. Nah, saya baca babnya. Iqra al-jumal al-atiyah wa ayyin al-af'al wa ayyin al-af'al al-mudhari'ah al-mudhari'ah al-mansubah fiha. Wadhkur asbab fi nasbi kulli fi'lin. Bacalah jumlah atiyah, jumlah di bawah ini yang ada di nomor-nomor ini. Wa ayyin al-af'al al-mudhari'ah. Dan tentukan mana yang fi'lul mudhari', mana fi'lul mudhari' yang mansub. Fiha wadkur asbab, dan sebutkan sababnya apa. Paham nggak? Jadi kalian disuruh menentukan mana yang di sini yang fi'lul mudhari' yang mansub, bukan yang marfu. Fi'lul mudhari' yang fathah, bukan yang marfu, bukan yang doma. Fi'lul mudhari' yang mansub suruh mengeluarkan
terus mengeluarkan mana yang fi'il mudhari yang mansub, terus dijelaskan sebabnya apa. Sebabnya itu apa? Maksudnya, misalnya sebab itu misalkan ini mansub gara-gara dahulu huruf kai atau idzan gitu ya. Paham kan? Paham Ustaz. Oke. Paham Ustaz. Nomor pertama, nomor 1. Nyimas coba. Yang setelah lan itu Ustaz. Ya Baca. ya bi'a itu ya Ustaz. Ya bi'a. Ini sebabnya karena apa? Sebabnya kok bisa jadi mansub kenapa? Karena sebelumnya itu ada lan. Oke, mumtaz. Benar, 100. Ya, ini karena sebelumnya ada lan, maka fi'il mudhari'nya menjadi mansub lan ya bi'a abi hasona. Abi hisonahu. Hison bukan hason. Artinya, siapa yang tahu artinya? Apa? Wanisa tahu nggak? Bapak saya, bapakku tidak pernah menjual kudanya. Bukan tidak pernah, tidak akan. Bukan tidak pernah. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ini kalau beda ya, tidak pernah sama tidak akan. Apa bedanya? Kalau tidak pernah sebelumnya. Tidak pernah itu sebelum. Kita belum pernah melakukan itu tidak pernah. Tapi kalau tidak akan, ya tidak akan. Sampai selanjutnya, sampai masa depan pun tidak akan menjual kuda. Hison artinya kuda. Oke. Asanti. Nyimas. Al-an Laila. Animra'atannya. Ayin aina fi'lul mudhari wa al-mansub wa bayin asbab. Coba Laila. Nomor 2. Ada nggak nih Laila? Oke. Mana fi'lul mudhari ya? Yang mansub? Yes. Oh. Nah. Sebabnya apa? Sebabnya? Karena didahului. Karena didahului huruf kai, sohi, mumtaz, santi. Ini azaztu asyajarata kayaskuto samaruha. Yaskuto ada fi'lul mudhari al-mansub. Ini mansub. Kenapa kok bisa mansub? Aina sabab bisa babi sabaqau Karena ada fathah. Oke, karena didahului dengan huruf kai, maka dia menjadi mansub. Benar. Artinya saya menggoyangkan pohon supaya buahnya jatuh. Animro. Ini Anissa kan udah pro ya, udah pernah belajar. Coba yang susah, saya kasih yang susah. Mana? Nomor 3 nih. Ini lumayan sih nomor 3. Lumayan panjang. Coba. Ayin ana fil mudhari al mansub wa bayin asbab. Ayini wa bayini. Jelisa. Apa? Ulang. Ayat. Ya jelisa. Ya jelisa. Aina asbab? Didahului an. Naam, sabaqahu an. Didahului an, sabaqahu harfu an. Oke. La yajuzu al-insanu an yajlisa fi majrul hawa. Ma makna? Artinya siapa yang tahu? Manusia itu tidak boleh duduk. Apa itu? Majrul artinya apa? Tempat keluarnya udara. Oke, tempat keluarnya udara. Apa maksudnya tempat keluarnya udara? Apa maksudnya? Tempat keluarnya udara atau tempat berlarinya udara ini apa ya maksudnya? Maksudnya nggak boleh duduk di dingin. Nggak boleh duduk di dingin. Jadi kalau kita duduk di mana? Jendela. Bisa duduk di jendela. Pokoknya duduk yang tempat keluarnya udara yang sangat dingin itu loh. Nah itu boleh. Nggak tahu kenapa kok nggak boleh. Ya. Ini yang bikin kalimatnya yang nggak bolehin. Nah, saya bolehin aja sih sebenarnya. Karena soalnya saya sendiri juga duduknya di tempat-tempat dingin. Ya, oke. Lanjut ke bab selanjutnya. Jazmul fi'lil mudhari. Oke. Lanjut ya. Ada yang tanyakan tadi nasbul fi'lil mudhari?
Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke jazmul fi'il mudhari. Apa itu jazmu? Nah, kita baca dulu. Saya baca amsilahnya dulu. Nanti saya jelaskan di akhir. Jazmul fi'il al-mudhari al-amsilah. Lam yafat Muhammadun darsahu. Lam yanqati nuzulul matori. Lam yakbit ahadun ala lisi. La ta'kul wa anta syab'an. La taksur. La tuksir. La tuksir minad dohiki. La tusri fil fisairi. In taftah nawafida al-hujurati yatajaddad hawauna. In tajlis fi majrul hawai tamrot. In yusafir akhuka tusafir ma'ah. Tusafir ma'ahu. Oke, saya jelasin dulu. Al-bahtu. Oke, yang pertama jazmu. Apa itu jazmu? Nah, kalau kita tadi belajar nasbul fi'il mudhari, kita sekarang jazmul fi'il mudhari. Jazmu artinya menjadikan sukun. Sukun, ya. Lam yahfat. Mana yang sukun? Kalau tadi kan nasab atau domah, tadi harokatnya domah, kalau ini sukun. Jadi seperti yang saya katakan tadi, fi'il mudhari aslinya marfu. Cuma bisa menjadi aslinya domah. Cuma bisa menjadi fathah. Bisa menjadi fathah seperti nasab tadi yang kita pelajari. Terus yang kedua bisa menjadi jazm. Jazm itu sukun. Fi'il mudhari bisa menjadi sukun. Nah, kok bisa menjadi sukun? Gara-gara apa ya? Ini sebabnya saya jelaskan. Bentar. Saya jelaskan. Coba saya ini dulu. Coba, Anissa, di sini mana fi'il mudhari yang harokatnya sukun? Nomor 1. Yahfad. Apa? Yahfad. Yahfad, bukan yahfad ya. Tadi saya dengar yahfad. Yahfad bil fa. Ya, oke, enggak apa-apa, orang Sunda kan V jadi pak kan. Jadi P. Yahfad, lam yahfad. Ini yahfad. Ini sukun. Ini sukun. Ini yahfad ini sukun. Kakaknya ini majzum. Kenapa kok bisa majzum? Karena dahului huruf lam. Nah, ini jadi yang pertama ada watul jazmi, yang pertama ada huruf lam. Nah, artinya apa artinya lam? Bahasa Indonesia apa artinya? Bukan tidak. Bukan. Laisa. Belum. Nah, tidak sama belum sama atau beda? Beda. Nah, beda. Oke, lam artinya belum. Jadi saya belum menghafal bukan saya, Muhammad. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Lam yafat Muhammadun darsahu. Lam yafat Muhammadun. Nah, ini kan ini fi'il mudhari. Ini Muhammadun apa ini? Fa'il. Karena dia marfu. Dia marfu. Ya, darsahu ini apa? Maf'ulun bih atau objek. Dia maf'ulun bih terus harokatnya fathah. Lam yafat Muhammadun darsahu. Yang pertama tadi ada huruf lam, artinya belum. Jadi huruf lam ini menjadikan sukun fi'il mudhari. Lanjut. Ada yang kedua, ada huruf apa ini? Yang nomor 4 nih hurufnya apa ini? La. Coba, Nyimas mana di sini yang fi'il mudhari yang harokatnya sukun? Takul. Naam, sahih. Takul di sini harokatnya sukun. Kok bisa sukun gara-gara apa? Karena ada la. Pertama tadi ada lam, yang kedua ada la. Artinya berarti apa? Tidak. Saya tidak makan. Dan kamu sab'an artinya? Jangan makan. Oh, bukan saya tidak makan. Jangan makan. Afwan. Gak fokus saya tadi. Jangan makan kalau kamu kenyang. Sab'an artinya kenyang. Jadi jangan. Tidak sama jangan sama apa beda? Beda. Tidak apa jangan artinya sama apa beda? Tidak makan. Beda. Kalau jangan itu kata suruh, kata perintah. Kalau tidak bukan kata perintah. Nah, di sini yang menjadikan majzum itu jangan, kata jangan, bukan tidak. Saya tadi salah ya, afwan. Nah, bukan tidak tapi jangan. Ini kata suruh ini. Fi'lun nahyi kalau dalam ini ya, namanya fi'lun nahyi. Jadi kalau kata jangan berarti dia menjazmkan ism, menjazmkan fi'il. Jadi fi'ilnya menjadi sukun. La ta'kul wa anta syab'an. Jangan makan kalau kamu kenyang. Selanjutnya ada huruf yang terakhir. Tadi ada lam, ada la. Laila. Huruf in. Coba nomor 9, nomor 9. Ustaz. Gimana?
Yusafir tadi ya. Saya dengar dikit. Ya, Yusafir. In yusafir. Nah, di sini Yusafir menjadi majzum, menjadi sukun karena didahului huruf in. Nah, ini tapi ada perbedaan. Menjadi jam. Nah, menjadi jazm. Ini ada perbedaan huruf in sama lam sama la. Apa? Ini tujazimu fi'lain. Huruf in ini menjadikan sukun dua fi'lul mudhari. Nah, ini mana yang sukun selain Yusafir? Ada satu lagi mana? Tusafir. Ah, benar. Jadi ini selain huruf in menjadikan dua fi'lul mudhari sukun. Yang pertama in yusafir akuka, tusafir ma. Artinya apa in? Jika. Jika. Kalau tadi idzan artinya maka idzan maka, kalau in berarti jika. Jika saya pergi, jika saudara kamu pergi, in yusafir akuka, jika saudara kamu pergi, aku akan pergi sama dia. Nah, ini otomatis kita pakai kata maka. Jika saudaramu pergi, kamu pergi bersama dia. Tapi kalau kita mau tambah kata maka juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jika kamu pergi, maka kamu akan pergi dengan ini, dan bersama dia itu nggak masalah. Paham ya? In, huruf in. Paham? Oh, Nyimas paham nggak nih? Bedanya Paham, apa? Ustaz. Nah, bedanya lam sama la sama in apa? Lam, la sama in apa bedanya? Kalau lam itu sebelum. Kalau la itu tidak atau jangan. Kalau in jika. Oke, ya. Artinya itu dalam segi arti. Kalau dalam segi ini, segi beda perbedaannya apa? Tahu nggak arti? Nah, perbedaannya. Jadi kita sama-sama sukun gitu, Ustaz. sama Setelahnya sukun. gitu. Benar. Iya. Sama sukun. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau lam sama la. Nah, ini lam sama la. Ini cuma satu yang menjadikan sukun. Tahu nggak? Jadi yang sukunnya itu cuma satu. Jadi, setelah huruf lam sama huruf la aja yang menjadi sukun. Ya. Lam yafat ini hurufnya cuma yafat aja yang jadi sukun. Kalau la tuksir ini tuksir aja yang menjadi sukun. Beda sama in. Kalau in ini menjadikan dua fi'lul mudhari sukun. Yang pertama setelahnya in yusafir ini sukun. Terus ada satu lagi di akhir, di tengah-tengah tusafir. Gitu ya. Harus double ya, Ustaz. Apa? Harus double ya kalau yang in. Harus double ya, benar. Kalau in harus double karena dalam segi makna juga artinya jika. Kalau kita ngomong jika saya makan, jika saya menang, boleh nggak? Atau emang harus ada lanjutan? Harus. Hah? Tidak boleh. Ya nggak boleh kalau kita jika saya menang harus ada lanjutan. Jika saya menang saya akan Bahagia. saya akan puasa, saya akan sholat, saya akan sujud syukur. Sama seperti itu, in itu seperti itu. Jadi harus ada dua kata yang majzum. Apakah boleh kita pakai kata in cuma menjadikan satu kata yang majzum? Nggak boleh. Kalau kita bilang in yusafir akuka, ada lanjutannya itu nggak boleh. Harus ada lanjutannya. In yusafir akuka, yusafir ma'ah. Paham ya? Saya minum dulu bentar. Mungkin di sini pelajarannya agak lama ya, nggak cepet kayak kemarin soalnya emang di sini yang lumayan agak susah di sini. Nggak apa-apa kan kalau lama-lama kayak gini, lebih mendetail kayak gini? Nggak apa, Ustaz. Biar lebih ngerti. Hah? Biar lebih paham. Ya, biar lebih paham. Kemarin kan kita belajarnya cepet soalnya masih gampang. Kalau ini udah lumayan susah, jadi agak saya lambat-lambatin. Oke, saya baca kaidahnya dulu. Sebelumnya tadi kalian udah saya jelaskan, cuma saya baca kaidahnya. Yujazamul fi'lu al-mudhari idza sabaqa harfu jazimun kal huruf al-atiyah wa hiya lam wala anahiyah wa in. Jadi fi'il mudhari akan menjadi sukun jika didahului oleh huruf berikut ini. Hurufnya apa saja? Lam artinya jangan, wala anahiyah. Apa artinya ala anahiyah? La yang menandakan artinya jangan. Nah, la yang mengartikan artinya jangan atau larangan, la larangan. Jadi kan ada dua, la anafiyah, la anahiyah. Nah, kalau la anahiyah artinya jangan.
artinya larangan. Kalau la anahiyah, kalau la anafiyah artinya penolakan. Jadi tidak. Kalau dalam artinya tidak sama jangan. Kalau la anahiyah artinya jangan, kalau la anafiyah tidak artinya. Jadi beda. Jadi enggak sama. Terus in artinya jika. Lam wala anahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Wal arf al awal yanfi husul al fi'li fil madi wa tsani yanha an amalil fi'li. Ana qira asalis awalan in tujzamu fi'lain wa yufidu anna husul al fi'l al awal syartun fi husul al fi'li asani. Oke, saya jelasin. Lam wala dia cuma menjadikan sukun satu fi'lul mudhari. Nah, tujzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Wal harf awal ini artinya lam. Dan lam yanfi husul al fi'li fil madi. Dan lam ini menandakan penolakan atau penolakan husul al fi'li. Pengerjaan yang kita sebelumnya. Maksudnya kita belum mengerjakan sebelumnya lam itu. Artinya seperti itu. Lam ini menunjukkan bahwasanya kita belum mengerjakan sebelumnya. Tanfi husul al fi'li fil madi. Kita belum mengerjakan sesuatu di ke belakang di masa sebelumnya. Terus wasani artinya la'ana ya, yanha anin amalil fi'li. Dan lam ini artinya melarang atas melakukan pekerjaan. Jadi kita tidak boleh, jangan melarang lah istilahnya. Tidak boleh melakukan pekerjaan itu. Misalkan la ta'kul ya berarti kita nggak boleh makan. La ta'kul. Nah, selanjutnya in ini tuh jazimu fi'lain ini menjadikan dua fi'il mudhari majzum sukun wa tufidu anna husul al fi'il awal syartun fi usulil fi'il asani. Jadi fi'il yang pertama, jadi fi'il majzum yang pertama yang tadi in tusafir yang pertama ini menjadi syarat. Jadi syarat untuk menjadikan fi'il mudhari yang kedua majzum. Jadi kalau kita tanpa ada fi'il mudhari yang awal, berarti kita nggak bisa menjadi la tujzimu asani. Berarti kita nggak bisa menjadikan yang kedua sukun. Gitu ya? Paham nggak maksudnya? Hah? Anissa, paham nggak? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Jadi kalau kita nggak, misalkan ini tadi, nomor berapa ini? Nomor 9. Kita kalau nggak ada in yusafir, misalkan, kita nggak bisa menjadikan tusafir ini sukun. Maka harus ada sukun juga. Maka harus ada ini sukun. Nah, ini pertanyaan. Apakah misalkan kita di sini awal pakai yusafir, yang kedua nggak pakai yusafir, bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Seperti contoh nomor 7. Nah, ini in tajlis. Yang pertama tajlis. Di sini jika kita duduk tajlis ini majzum fi majrul hawa, di tempat keluarnya angin, maka kita akan sakit tamrot. Nah, ini beda kan? Nggak sama kan tajlis sama tamrot, beda kan? Beda. Bener kan? Nah, nggak ada masalah kalau kita pakai fiil yang beda. Nah, ini cuma contoh aja. Kalau kita misalkan fiilnya sama kayak yusafir sama tusafir, boleh juga. Kalau misalkan fiilnya beda, tajlis sama tamrot, maafi muskilah. Fala ba'sa. Oke. Lanjut ya. Oke. Jam berapa? Kita ke tamrin dulu. Lam alal af'alam. Ini nomor 1 aja, tamrin nomor 1. Ayo alafal mudhari'ah. Alafal mudhari'ah al-majzuma fil jumal al-atiyah. Jadi tentukan, keluarkan di mana yang di kalimat bawah ini yang fi'il majzum, yang fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' yang harokatnya sukun. Nah, saya tambahin bayin asbab, wa kadzalika bayin asbab. Jelaskan sebabnya apa? Sebabnya kayak tadi ya, kayak tadi kan ada an. Sebabnya karena an, ada lan. Kalau ini kan nanti sebabnya ada lam atau la atau tin. Paham ya? Paham Ustaz. Ya. Minal awal, minal akhir. Lailatul fitriyah. Nimroh khamisah. Rakam al-khamis. Ustaz. Nomor 5. Lam apa? Coba dibaca.
Coba diulang-ulang, saya belum dengar. Wamatama wal tumtir. Yang mana sih? Sama walam tumtir. Ya. Mana di sini yang fi'il mudhari majzumah? Aina? Rukmun wahid. Ustaz. Ya, rukun wahid ya. Nah, maksudnya mana di sini fi'il mudhari yang harokahnya sukun? Hah? Lam tumtir ya. Ustaz. Lam tumtir. Lam tumtir. Nah, ini. Wa mati sama awalam tumtir. Awannya itu mendung tapi belum hujan. Lam tumtir di sini majzumah. Kenapa majzum? Sebabnya apa? Lailatul Fitriyah. Sebabnya kenapa kok menjadi sukun? Karena ada apa? Karena didahului dengan huruf lam. Nah, karena didahului li'anna sabaqau harful lam. Karena didahului dengan huruf lam. Maka dia menjadi fi'il mudhari. Al-fi'lu al-mudhari al-majzum. Ya. Lam tumtir artinya seperti tadi. Awan itu mendung tapi belum hujan. Selanjutnya Animra Arabiyah la tasrob wa anta ta'ibun. Oh nyimas coba. Mana di sini fi'il mudhari al-majzum? Tashrob. Nah, sebabnya apa? Sebabnya? Karena sebelumnya adalah. Nah, sebelumnya huruf la. La tasrob. Jangan kamu minum. Wa anta ta'ibun dan kamu capek. Sedangkan kamu capek. Kalau capek itu jangan langsung minum. Nah, ada nggak dalam kesehatan seperti itu? Adanya yang kalau habis olahraga jangan minum air dingin gitu, Ustaz. Oh, kalau habis olahraga jangan minum air dingin, ya. Ada yang seperti itu sih. Ya benar. Kalau sebenarnya kalau minum nggak masalah, la tasrab wa anta ta'ibun. Nggak masalah. Tapi sama kolat, Mas, la tasrab alma al-barid, jangan sampai minum air dingin. Kita olahraga. Kalau air biasa nggak apa-apa. Oke. Ahsanti. Cuma al-akhir Nimro Animro Asadisa. Oh, Anissa. Nomor 6. Intakrop ini coba dibaca dulu. Intakrop minana di tas'ud biharoratiha. Aina al-fi'lul mudhari' al-majzumah? Takrab sama tas'ud. Naam. Takrab sama ada dua sama tasur. Karena apa? Karena harfuin. Tajzimu fi'lain. Artinya, jika kamu mendekati api, maka kamu akan merasakan panasnya. Oke. Naam, asanti kulukun. Asantunna kulukun. Kalian ayo sah. Masih 10 menit lagi. Oke, kita lanjut satu bab lagi ya. Raf'ul fi'lul mudhari'. Ini gampang nih. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi sebenarnya. Cuma di sini dijelaskan. Raf'ul fi'lul mudhari', kalau tadi kita belajar jazmu fi'lul mudhari' wa qablahu nata'allam nasbul fi'lul mudhari' fal an nata'allamu raf'ul fi'lul mudhari'. Apa raf'ul fi'lul mudhari' artinya? Ketika fi'lul mudhari' itu menjadi marfu atau harokatnya dhammah. Al-amtsilah tatiru al-hamamatu yaudu al-musafiru tasiru as-suhubu yanzilu al-mataru yaturu al-ghubaru yahkumu al-qadi. Di sini fi'lul mudhari'nya semua apa? Marfu. Benar enggak? Hah? Saya malah ada semua fi'lul mudhari' di sini dhammah, marfu. Kenapa kok dhammah? Karena enggak didahului apakah sama oleh apapun, enggak didahului. Ada sebabnya. Enggak ada sebabnya kalau oleh Fitriyah bilang.
Sama aja ya, bener. Jadi kalau fi'il mudhari nggak ada sebabnya. Kalau fi'il mudhari sama fa'il doang, udah berarti otomatis apa? Marfu. Domah. Ya. Adunu ini saya kira ini paham, mudah ya. Mas paham nggak yang ini? Raf'ul fi'il mudhari. Hah? Lumayan Ustaz. Lumayan. Apa yang nggak paham? Utarakan aja, sampaikan pendapatnya yang nggak paham apa. Jadi itu langsung fi'il aja ya Ustaz? Iya, langsung fi'il. Asli, seperti bentuk aslinya ya. Bukan langsung, bentuk asli aja, bentuk asli. Oh, nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan, Nah, ya benar. Nggak ada tambahan. Jadi fi'il mudhari kalau kita mengatakannya tanpa ada sebab, tanpa ada tambahan apapun, berarti pasti marfu. Marfu. Paham ya? Oh, paham Ustaz. Oh, Lailatul Fitriyah? Fahimti? Fahimna. Ini gampang. Langsung saya baca kaidah. Yurfa'u al-fi'lul mudhari idza lam tasbiqahu adatun minan adawati nasbi awil jazbi. Jadi fi'lul mudhari akan menjadi marfu atau domah jika tidak didahului oleh adatun jika tidak didahului oleh Nasab atau jam. iya, adat itu artinya alat. Kalau kita bilang secara arti Indonesia alat. Adatun min adawatin, alat dari alat-alat yang menjadikan nasab awil jazm, yang menjadikan fathah atau sukun. Oke, berarti tadi ada yang pertama an-nasbu, adawatul nasbi ada an, lan, idzan, kai. Adawatul jazm ada 3 apa? Sebutkan satu-satu. Apa? Tambahin. Nah, pertama lam, yang terakhir apa? In. Oke, jadi ada 3. Kalau yang jazm ada 3, kalau nasab ada 4. Jazm artinya sukun ya. Ini sering kita pakai di nahwu gini, jadi harus kita pahami benar jazm itu apa, nasab apa, marfu apa, terus majrur apa, harus kita tahu. Kalau majrur kasroh ya. Harokat kasroh itu namanya majrur. Itu khusus buat fi'il mu'rab. Kalau fi'il mabni ya enggak. Kalau fi'ilun mabni itu seperti biasa fathah, domah, kasroh, sukun. Ya majrur itu pakai lam an gitu juga ya Ustaz? Oh enggak, majrur enggak ada. Ya. Jadi fi'il mudhari, fi'il al-fi'lu enggak ada yang majrur. Yang majrur itu khusus buat apa? Khusus buat isim, ya. Contohnya fil fasli, fil masjidi. Ini kan kasroh. Ini majrur gara-gara apa? Gara-gara ada harfu jar. Harfu jar itu tadi apa? Fil. Itu, ya. Oh, jadi buat kata benda ya Ustaz? Ya. Buat kata benda, kata isim. Kalau fi'il, apakah bisa menjadi majrur? Nggak bisa. Kecuali ada fi'ilul amri, yang misalkan ikra'il kitabah. Ini kenapa kok bisa menjadi kasroh? Bisa menjadi majrur? Karena dia tambahan. Aslinya kalau secara i'rab ya tetap sukun dia. Tetap ikra. Gara-gara ada ketemu alif lam jadi ikra'i gitu. Umbasana amsil at-tamrin. Ini saya artikan dulu nggak nih? Amsilahnya? Hah? Boleh Ustaz. Boleh. Oke, yang pertama tatiru al-hamamatu, artinya burung dara itu terbang. Tatiru. Jadi ini siapa fa'ilnya? Fa'ilnya al-hamamah. Ini pelakunya siapa? Ya pelakunya burung ya. Nah, makanya dia Burung. Yaudu al-musafiru. Backpacker apa musafir tuh? Ya musafir. Bahasa Indonesia apa? Musafir apa bahasa Indonesia? Traveling lah. Orang yang bertraveling, orang yang berpergian itu kembali. Orang yang ada di perjalanan, Bang. Ya. Orang Indonesia juga biasanya makanya musafir. Biar lebih mudah. Tasiru asuhubu. Awan itu sedang berjalan. Awan-awan. Jamak min ashab. Yanzilul mataru. Hujan turun. Yasuru al-gubaru. Mana? Al-gubaru mana? Debu. Debu itu berterbangan. Terbaran.
Yahkumu al-qadi. Hakim itu sedang menghukumi. Oke. Nah, sekarang amsilah tamrin atmim al-jumal latiha biwaqti fi'lil mudhari' marfu'. Mana ya? Ini aja. Raqam at-tamrin atsani. Oke. Ini kalian suruh melengkapin aja. Jadi kalian suruh ngasih fi'lul mudhari' di sini. Fi'lul mudhari'. Kalian suruh fi'lul mudhari', suruh lengkapin fi'lul mudhari' di titik-titik ini ya. Coba yang pertama nomor 2. Ya, Unyimas nomor 2 ini. Al-kitu titik al-fa'ratu. Tahu nggak arti apa? Enggak, Ustaz. Al-kitu tikus. Al-kitu kucing. Kucing. Al-fa'ratu tikus. Berarti kucing itu ngapain tikus? Makan. Makan bahasa Arabnya apa? Tikus. Akala. Jadikan fi'lul mudhari'. Ya'kulu. Berarti kalau disambung Al-kitu ya'kulu al-faro. Fa'ro. Al-fa'rota apa fa'roto fa'roti? Nah, dia objek apa subjek? Fa'ronya. Objek. Berarti pakai harokannya apa? Fathah. Fathah. Berarti gimana kalau fathah? Coba ulangin. Al-kitu ya'kulu al-fa'rota. Oke, toyib. Ahsanti. Al-kitu ya'kulu al-fa'rota. Lanjut. Anissa sekarang. Mana ya? Al-Bustaniyu, nomor 7 nih. Nomor 7 ada. Nomor 7. Arafti al-makna al-Bustani. Tukang kebun. Apa? Mengibun tuh ngapain? Al-Bustaniyu yajru'us sajari. Sajaro. Apa? Al-Bustaniyu yajru'us sajaro. Nah, yajra'u. Apa mana yajra'u? Menanam. Yajra'u. Kok saya dengarnya kayak za? Yajra'u. Ya, kayak za. Yajra'u. Menanam. Kalau menebang apa? Apa bahasa Arabnya menebang? Yaqta'u, memotong, yaqta'u. Nah, sekarang al-akhir nomor 8. Al-waladu. Tafanduli. Mulailah. Nomor 8. Aladu. Anak itu Ustaz ya. Anak ya. Coba, anak itu ngapain lampu? Membeli, memakan, atau menyirami? Silakan, tafadhali. Masih itu. Kasih fi'lul mudhari'. Apa? Kurang nggak kedengeran tadi. La Arif Ustaz. Nggak Arif. Oke, membeli. Bahasa Arabnya membeli apa? Istaro, yashtari. Istaro yashtari. Al-waladu astari al-misbaha. Kalau mematikan apa? Al-waladu yutfi'u misbaha. Mematikan lampu. Baik, syukron. Adunu kafaina fi hadzal bab. Nastamir fi liqalati fi babi hadza. Kana wa akhwatuha. Ini panjang juga penjelasannya. Oke ya. Cuma sebelum kita tutup ada pertanyaan
Tafadholi. Tafadhol. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak, Ustaz. Enggak. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Naltaki ma'i fi usbu arati sa'a al-asyira insyaallah. Insyaallah saya usahakan jam 10 seperti ini ya. Kita wajatum minni wa idza wajatum al-khair fa huwa minallah. Wa aqulu qawli hadza wa naltaqi ma'i fil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah.